Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis sediaan kosmetik. Ya, di mana materi ini adalah materi yang terakhir ya, sebelum UAS. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat harus dilindungi dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Nah, sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan keamanan dan mutu kosmetik, maka perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Nah, ini ada metode analisis kosmetik di mana telah diatur ya oleh Kepala Badan POM dengan nomor HK 03 123 08 11 07 331 tahun 2011, yaitu tentang metode analisis kosmetik ya, di mana ruang lingkup dari peraturan ini meliputi yang pertama ada pengujian cemaran mikroba, kemudian pengujian berat logam, ada pengujian beberapa bahan pengawet, dan pengujian beberapa bahan yang dilarang dalam sediaan kosmetik. Nah, untuk pengujian cemaran mikroba, di sini ditetapkan yang pertama adalah penetapan angka kapang kamir, ya, di mana penetapan ini dilakukan untuk menetapkan angka kapang dan kamir yang ada di dalam sediaan kosmetik, yaitu dengan cara menghitung jumlah koloni dalam media agar selektif ya setelah diinkubasi secara aerobik. Nanti perhitungan yang digunakan yaitu bisa juga dengan metode cara tuang atau sebar ya, dan bisa juga dengan metode penyaringan membran. Sehingga nanti pada saat perhitungan ya, jadi nanti perhitungan yang digunakan itu jumlah mikroba yang dinyatakan dalam jumlah banyaknya koloni ya, atau CPU per mililiter atau per gram produk ya. Kemudian yang kedua ada uji angka lempeng total ya, atau uji ALT. Jadi uji ALT ini untuk menetapkan angka bakteri aerob juga ya, yaitu bakteri aerob mesofil yang masih memiliki daya hidup dalam produk kosmetik. Nah, untuk perhitungan yang digunakan ini juga sama ya, bisa dengan metode tuang atau sebar dan penyaringan membran. Dan jumlah mikrobanya juga dinyatakan dalam koloni per CPU ya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada uji efektivitas pengawet dalam kosmetik, di mana untuk uji efektivitas kosmetik ini terutama dalam pengawet ya, jadi untuk menetapkan efektivitas antimikroba yang meliputi penentuan kesesuaian dan kinerja minimal pengawet yang ada dalam sediaan kosmetik. Baik, selanjutnya yang kedua itu adalah penetapan kadar logam berat. Jadi untuk penetapan kadar logam berat ini yang ditentukan adalah kadar dari logam arsen ya, kadmium, kemudian ada timbal dan merkuri. Ya, merkuri sering digunakan biasanya untuk krim pemutih ya, tanpa menyebabkan kerusakan ginjal.
karena dia masuk melalui kulit, menembus dan beredar ke seluruh darah. Dia juga menghambat enzim tirosikinase yang dihasilkan, yaitu adalah sel melanosit ya. Sel melanosit itu adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel manusia. Nah, untuk penetapan kadar logam ya. Jadi ini prinsip dalam penentuan kadar AS, CD, PB dan Hg. Ini yang pertama adalah preparasi contohnya. Jadi dilakukan dengan yang pertama adalah destruksi basah ya. Nah, biasanya untuk Hg ini ada penambahan asam nitrat ya. Jadi HNO3 pekat. Kemudian nanti dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam dengan menggunakan cold vapor merkuri teknik. Jadi merkuri Hg ya mudah menguap di sini. Jadi sehingga kalau dipanaskan ini dia kalau dipanaskan lebih dari suhunya itu dia akan menghilang. Sehingga asam retinoat dalam kosmetik itu harus diperhatikan juga. Nah, ini yang kedua adalah destruksi kering ya. Nah, ini untuk AS, CD, PB. Kemudian nanti ditambahkan MgNO3 ya. Kemudian dipanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian high percent microwave ya, digestion untuk AS, kemudian CD, PB dan Hg. Selain itu, nanti instrumen yang digunakan adalah grafik Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer ya, atau GFAAS dan FIAS-AAS ya, Flow Injection Analysis System Atomic Absorption Spectrophotometer ya. Nah, itu adalah instrumen yang digunakan untuk penentuan kadar logam berat, yaitu AS, CD, PB dan Hg. Selanjutnya identifikasi dan penetapan kadar untuk asam retinoat dalam kosmetik. Nah, ini perlu diperhatikan ya bahwa asam retinoat ini dalam kosmetik tidak diperbolehkan bagi wanita hamil ya. Karena ada beberapa seperti krim pemutih ya. Itu biasanya nanti masuk ya ke dalam pembuluh darah, diserap gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya teratogeni. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, senyawa ini juga peka terhadap oksidasi, kerjanya cepat, kemudian dilindungi dengan nitrogen, terlindung cahaya dan suhu ruangan. Kemudian untuk preparasi sampel, untuk sediaan krim, biasanya ini diekstraksi analit ya, dengan menggunakan metanol, karena metanol ini adalah pelarut yang bisa menarik ya senyawa tersebut. Kemudian pada sediaan gel atau larutan, nah ini diekstraksi dengan heksana ya, kemudian nanti dikeringkan dan dilarutkan dalam metanol. Sedangkan untuk yang sediaannya larutan jernih ini bisa langsung dilakukan dengan metode KCKT ya, kinerja cair bertekanan tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode identifikasi asam retinoat. Jadi untuk metode identifikasi ini dilakukan yang pertama adalah metode TLC dengan batas deteksinya 0,125 gram.
Kemudian untuk bahannya di sini menggunakan plat KLT silika gel ya dengan GF 254. Kemudian ada lampu UV 254. Nah, untuk penampakan noda di sini menggunakan asam fosfomolidat 5% ya dalam etanol RP dibuat baru larutan. Kemudian larutan pengembangnya itu ada 3 macam ya digunakan. Sehingga di sini asam retinoat memiliki RF-nya itu sekitar 0,1 sampai dengan 0,3, kemudian 0,5 dan 0,4. Nah, selanjutnya untuk metode KCKT. Nah, ini untuk batasan deteksinya di angka 0,02 mg per mililiter. Nah, biasanya untuk KCKT ini memakai kolom analitik ya dengan ODS C18. Kemudian nanti digunakan lampu UV dengan panjang gelombangnya 3 nanometer. Nah, untuk fase geraknya digunakan pelarut metanol dan campuran metanol, air, kemudian asam asetat ya dengan perbandingan 85 berbanding 15 berbanding 0,5. Nah, untuk konfirmasi penggunaannya ini dilakukan dengan detektor PDA, sehingga nanti pada kesimpulannya itu data KLT dan KCKT-nya itu digabungkan. Selanjutnya untuk identifikasi pewarna yang dilarang. Nah, ada beberapa warna yang memang dilarang ya dalam penggunaan kosmetik, yaitu jingga K1 atau pigment orange 5. Nah, ini bisa larut dalam minyak. Kemudian ada kuning metanik. Ini larut ke dalam air dan rodamin B. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Rodamin B juga tidak larut dalam air. Nah, untuk preparasi sampelnya, di mana yang pertama sampel itu harus diekstraksi dengan pelarut diklorometan ya atau campuran N-dimetil formamid ya dan H3PO4. Kemudian selanjutnya sampel diekstraksi dengan DMV sehingga nanti akan timbul adanya lemak ya kalau diekstraksi dengan heksana atau petroleum ether. Nah, selanjutnya untuk metode identifikasi pewarna yang dilarang di sini identifikasinya metodenya dengan menggunakan KLT dan KCKT ya. Yang pertama untuk KLT ini menggunakan fase diam ya. Fase diamnya ini menggunakan plat silika gel GF254. Kemudian nanti untuk larutan pengembangnya itu menggunakan 6 macam ya larutan. Contohnya misalnya di sini kan ada A. Misal A di sini adalah untuk jingga metil. Kemudian penampakan noda. Untuk penampakan noda ini digunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 ya, 366 nanometer. Kemudian secara KCKT. Jadi metode dengan menggunakan KCKT ini kolomnya menggunakan ODS C18, kemudian untuk fase geraknya adalah campuran ya tetrabutil amonium dengan 0,0005 molar ya dan air. Nah, ini untuk perbandingannya 75 berbanding 25. Untuk detektornya dipakai PDA. Kemudian untuk identifikasi di sini menggunakan kromatogram ya, kemudian TR, spektra, MS picking baku, sehingga nanti pada kesimpulannya itu juga gabungan antara KLT dan KCKT.
Selanjutnya untuk identifikasi dan penetapan kadar hidrokinon dalam kosmetik. Ya. Untuk hidrokinon di sini preparasi sampelnya di mana sampel diekstraksi ya analitnya dengan etanol 96%. Nah, ini untuk mendeteksi adanya lemak. Kemudian nanti dipisahkan dengan membekukan ekstrak etanol dalam tangan es selama 10 menit. Kemudian untuk metode identifikasi dan penetapan kadar hidrokinon. Ini juga sama ya, dengan menggunakan metode secara KLT, kromatografi lapis tipis, dan KCKT. Nah, untuk KLT, di sini menggunakan plat silika gel GF254. Kemudian untuk penampakan nodanya itu menggunakan UV 254 nanometer. Dan larutan AgNO3 dalam NH4OH ya, atau asam fosfomolidat dalam etanol absolut. Nah, untuk larutan pengembang itu ada dipakai dua macam. Yang pertama itu campuran dari N-heksana dan aseton, yaitu dengan perbandingannya 3:2. Kemudian yang kedua itu campuran toluen dan asam asetat glasial, itu dengan perbandingan 8:2 ya, untuk metode KLT. Nah, selanjutnya untuk metode secara KCKT. Nah, ini juga sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kolom ODS C18 untuk fase diamnya. Kemudian untuk fase geraknya menggunakan campuran pelarut metanol dan air dengan perbandingan 55:45 ya, dan dengan menggunakan detektornya yaitu UV dengan panjang gelombang 295 nanometer. Oke. Nah, ini untuk uji kesesuaian sistem. Untuk uji kesesuaian sistem di sini dilakukan atau diinjeksikan 6 kali ya. Jadi nanti hasilnya simpangan baku relatif atau TR ini harus kurang dari 1%. Jadi nanti luas puncaknya itu kurang dari 2%. Kemudian untuk resolusinya 0,9, faktor asimetrisnya 0,9 sampai dengan 1,5, dan baseline-nya adalah harus stabil. Kemudian dilakukan keberulangan ya, atau repeatability ya. Jadi untuk kadar hidrokinon 2%, dan ini nanti dua hasil paralelnya harus kurang dari 2%. Kemudian dilakukan reprodusibilitas, di mana nanti hasilnya ini dua hasil penetapan dari sampel yang sama kondisinya akan berbeda ya. Kondisi berbeda di sini bisa dari laboratorium, operator, alat, dan waktu. Ini harus 2%. Nah, dalam kesimpulannya di sini hasil KLT dan KCKT. Selanjutnya untuk identifikasi kortikosteroid dalam kosmetik. Jadi kortikosteroid di sini golongannya biasanya untuk hidrokortison asetat ya, kemudian ada dexamethasone, betamethasone, kemudian ada betamethasone 17 valerat, dan triamisolon acetonoid ya. Selain dari ini ada juga termasuk kortison asetat ya, kemudian ada prednisolon, prednison, fluosinolon, acetonaid ya, kemudian betamethasone 21 valerat, dan hidrokortison. Untuk identifikasi kortikosteroid di dalam kosmetik, nah ini untuk preparasi sampel, di mana ekstraksi analit dengan
pelarutnya adalah etil asetat ya. Jadi nanti ekstrak didapat adalah ekstrak etil asetat yang sudah dikeringkan. Kemudian nanti dilarutkan kembali dengan metanol. Nah, adanya lemak yang dipisahkan dengan membekukan si ekstrak etanol dengan dalam tangas es 10 menit. Kemudian untuk identifikasi secara KLT, di sini untuk pengembangnya digunakan campuran diklorometan, etil asetat, dan air ya dengan perbandingan 100/50 dan berbanding 50. Jadi airnya 50. Kemudian untuk KCKT, LWN-nya juga ini untuk LWN-nya campuran dari asetonitril dan air ya, ini yang sebagai gradiennya. Nah, selanjutnya untuk uji kesesuaian sistem di sini dilihat simpang baku relatif ya atau SBR pada penyuntikan ulang harus kurang dari 1% untuk waktu retensi dan kurang dari 2% untuk luas puncaknya. Nah, ini adalah hasil dari KLT ya. Ini untuk senyawa kortikosteroid. Di sini kan ada warna bercak ya, di mana penampakan bercak untuk anisaldehid ya. Kemudian ada penampakan bercak biru tetrazolidum. Sehingga nanti terlihat berapa nilai RF-nya ya, perkiraan nilai RF-nya. Misalnya di sini untuk senyawa hidrokortison asetat ya. Jadi nanti untuk warna bercaknya itu pada penampakan bercak anisaldehid itu warnanya coklat tua. Sedangkan untuk penampakan bercak biru tetrazolin ini nanti warnanya biru keunguan. Ya, kalau dihitung untuk nilai RF-nya itu ada di perkiraan 0,4 cm. Selanjutnya ini untuk golongan dexamethasone juga ya. Jadi untuk senyawa dexamethasone ini untuk bercak anisaldehidnya warnanya abu-abu. Kemudian untuk bercak biru tetrazolin itu sama ya, terlihat biru keunguan. Nah, untuk nilai RF-nya itu diperkirakan 0,2. Kemudian ada betamethason. Betamethason ini untuk bercak anisaldehidnya biru keabu-abuan, sama ya untuk bercak biru tetrazolin dia akan terlihat seperti biru keunguan. Ini juga nanti untuk perkiraan nilai RF-nya juga di angka 0,2. Selanjutnya untuk triamisolon. Nah, untuk triamisolon acetonoid ini untuk bercak anisaldehidnya memiliki warna hijau kekuningan ya, dan pada penampakan bercak biru tetrazolin sama ya, hampir sama semua itu berwarna biru keunguan. Nah, untuk nilai RF-nya adalah 0,3. Dan yang terakhir di sini ada senyawa golongan betamethason ya 17 fluorat. Ini untuk penampakan warna anisaldehidnya adalah warna ungu tua ya. Jadi yang membedakan nanti di sini karena untuk bercak biru tetrazolin ini hampir semua sama ya, biru keunguan warnanya. Nanti yang membedakan di penampakan bercak anisaldehid ya. Ini warnanya berbeda sehingga nanti di nilai RF-nya juga ini akan berbeda. Selanjutnya untuk identifikasi dan penetapan kadar pengawet dalam kosmetik. Nah, biasanya untuk pengawet yang ditambahkan ke dalam kosmetik ini untuk 2-fenoksietanol ya. Kemudian ada metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Nah, ini adalah senyawa yang biasanya ditambahkan ke dalam pengawet ya, senyawa pengawet yang ditambahkan dalam sediaan kosmetik. Nah, ini biasanya kalau dilihat dari hasil KLT-nya,
akan terlihat nilai RF ya dan warnanya itu akan berbeda. Nah, untuk metilparaben di sini nilai RF-nya 0,12 ya. Nanti di sini warnanya berwarna pink. Pinknya ini di sini adalah pekat ya. Jadi plus-plus itu lebih pekat. Jadi lebih mencolok gitu. Kemudian untuk etilparaben ini RF-nya 0,17. Ini juga sama ya, warnanya pink ya, tetapi lebih agak muda. Dan untuk propil paraben nilai RF-nya juga ini 0,21 ya. Sama ini untuk warnanya juga nanti nodanya berwarna pink, tetapi dia lebih muda lagi dari etilparaben dan metilparaben. Jadi plus-plus. Kalau untuk butilparaben itu nilai RF-nya 0,26, warnanya lebih muda lagi ya. Mungkin pink plus gitu ya. Jadi di sini cantumkan pink muda. Kemudian 2-fenoksietanol. Untuk RF-nya itu 0,29. Warnanya kuning lemon ya. Oke, selanjutnya untuk metode analisis pengawet ya. Jadi ini juga sama ya, digunakan dengan menggunakan metode KLT dan KCKT. Jadi yang pertama untuk yang KLT ini menggunakan plat silika gel GF254, kemudian sinar UV ya atau lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan menggunakan larutan HgNO3 ya, atau bisa menggunakan reagen Milon. Nah, untuk larutan pengembangnya itu campuran N-pentana dan asam glasial dengan perbandingan 88:12. Selanjutnya untuk metode KCKT itu menggunakan kolom ODS C18, di mana fase geraknya di sini menggunakan tetrahidrofuran, kemudian air, metanol, dan asetonitril ya. Dengan perbandingan 5:60:10 dan 25. Kemudian ini untuk detektornya menggunakan sinar UV 295 nanometer. Oke. Nah, ini adalah dalam bentuk yang lainnya ya. Jadi di sini ada beberapa bahan-bahan yang tidak termasuk ke dalam bahan zat aktif maupun zat tambahan ya, yang lainnya yang sering ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik. Jadi ada etanol ya, kemudian propilen glikol, kemudian ada aluminium dan zinc, kemudian ada zirconium ya, heksakloropen dan benzoik acid atau asam benzoat. Nah, ini untuk sediaannya biasanya kalau etanol digunakan pada kosmetik ya. Untuk analisisnya menggunakan kromatografi gas. Jadi nanti penggunaannya untuk standarnya biasanya menggunakan gas etilen glikol ya. Kemudian propilen glikol ini juga sering ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik ya. Sama dengan metode kromatografi gas. Selanjutnya ada aluminium dan zinc, campuran aluminium dan zinc ya. Biasanya ini pada sediaan deodoran atau dengan nanti untuk pengujiannya dengan menggunakan metode gravimetri
ya, menggunakan reaksinya 8 hidroquinolin. Kemudian ada juga aluminium, ya, aluminium saja. Tetapi biasanya ini ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik. Jadi kalau sediaan kosmetik itu banyak ya bentuknya, dalam bentuk apapun. Kemudian ada zirconium. Kalau zirconium ini biasanya untuk antis respiran aerosol ya, dalam bentuk aerosol atau gas. Sama ya ini untuk sampai dengan asam benzoat ya. Asam benzoat ini juga sering digunakan ke dalam sediaan kosmetik. Menggunakan GC, FID, dan untuk penggunaan ya dilakukan dengan diekstrak dengan menggunakan aseton. Ya, baik itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kalian. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk materi hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.